Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk guru-guru di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas kesempatan istimewa ini. Sedikit saya akan berbagi untuk Bapak Ibu guru semua, meskipun ini hanya sederhana, dan saya yakin Bapak Ibu guru semua pasti lebih hebat dari yang saya bayangkan. Nah, kali ini saya akan sharing tentang membuat karya tulis yang menyenangkan. Jadi maksud dari sharing kali ini adalah untuk memotivasi guru untuk mengembangkan diri dengan karya tulis. Apa yang dimaksud dengan karya tulis? Karya tulis adalah sebuah karangan yang kita tulis dalam suatu bidang atau sebuah karangan hasil dari sebuah pemikiran, pengamatan dalam bidang tertentu yang ditulis secara terarah. Kemudian jenis karya tulis itu sendiri ada 3, yaitu karya tulis ilmiah, karya tulis ilmiah populer, karya tulis jenis karya tulis ada 3, yaitu karya tulis ilmiah, karya tulis non-ilmiah, dan karya tulis ilmiah populer. Nah, ketiga karya tulis tersebut memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda dalam hal dan cara pembuatannya. Selanjutnya, perbedaan di antara karya tulis ketiganya adalah karya tulis ilmiah merupakan hasil pemikiran yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Sedang karya tulis non-ilmiah merupakan karangan yang menyajikan fakta, pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman sehari-hari yang bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, biasanya menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal. Kemudian karya tulis ilmiah populer merupakan karya tulis dengan menggunakan bahasa yang populer, sehingga menggunakan mudah dipahami masyarakat dan menarik untuk dibaca. Nah, karya tulis ilmiah yang bisa dibuat oleh guru diantaranya karya ilmiah atau KTI, kemudian penulisan buku, kemudian penulisan makalah, kemudian tulisan ilmiah populer atau artikel, kemudian penulisan modul atau diktat, kemudian jurnal, ETK, PTBK, dan pedoman guru. Nah, satu-satu akan sekilas akan kami berikan sharing bahwa karya tulis ilmiah adalah hasil penuangan karya ilmiah dalam bentuk tulisan, dan cara penulisannya memerlukan kaidah penulisan yang berlaku. Kemudian karya ilmiah adalah hasil dari pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah yang berlaku. Nah,
karya ilmiah itu juga dapat sebagai media untuk mempublikasikan kepada khalayak, yang ini disebut publikasi ilmiah. Kemudian kaidah penulisan karya ilmiah setidaknya mencakup unsur asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Selanjutnya, penulisan buku. Nah, apa yang harus dipahami dalam penulisan buku? Pertama, fokus pada keahliannya. Kemudian, memiliki motivasi menulis buku. Kemudian, telaten. Kemudian, memiliki strategi menulis buku. Dan menguasai tata bahasa, membeli sumber literatur, dan memiliki kepercayaan diri. Dan yang tak kalah penting adalah memiliki lingkungan yang kondusif. Selanjutnya adalah penulisan makalah. Nah, dalam penulisan makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Dan ciri khusus dari makalah ini adalah memiliki data yang memiliki validitas yang tinggi, analisa yang objektif, dan menegakkan kejujuran. Selanjutnya, dalam karya ilmiah juga harus menggunakan bahasa yang jelas, singkat, sederhana, dan teliti, sistematis, dan utuh. Nah, dalam sebuah makalah biasanya terdiri atas bagian awal. Nah, bagian awal ini terdiri jadi judul, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, tabel, lampiran. Kemudian bagian isi terbagi menjadi pendahuluan, pembahasan, penutup. Nah, sedangkan bagian penutup nanti berisi kesimpulan dan saran. Itu tentang karya ilmiah, penulisan makalah. Selanjutnya adalah tulisan ilmiah populer atau artikel. Nah, karya ilmiah jenis ini merupakan sebuah tulisan yang dipublikasikan di media massa, di antaranya koran, majalah, dan sejenisnya. Sedangkan artikel itu adalah tulisan yang lengkap yang dimuat dalam surat kabar atau majalah. Nah, artikel memiliki spesifikasi tersendiri karena tergantung pada permasalahan yang mengikat koran atau majalah yang bersangkutan. Dan tulisan ilmiah populer ini juga sebelumnya harus memiliki strategi sebelum menulisnya, yaitu dengan memperhatikan tulisan itu disajikan untuk siapa, anak-anak, remaja, atau dewasa. Kemudian juga harus memperhatikan media yang dipilih, media elektronik, apa media cetak, koran, apa majalah. Dan tak kalah penting adalah gaya penulisan kita, bahwa kita itu menempatkan diri sebagai pembaca awam. Jadi, disusun dalam penulisan yang mudah dipahami, dan perkiraan pembaca itu dengan memperhatikan standar panjang tulisan dan karakter tulisan tersebut. Dan selanjutnya, langkah-langkah dalam menulis artikel itu juga yang harus kita pahami. Ini ada beberapa langkah. Pertama, mencari ide. Nah, ide ini bisa didapat dari pembaca buku, melihat fenomena kehidupan, diskusi dengan teman, atau membaca berita, ataupun statement dari pejabat dan sebagainya. Kemudian langkah yang kedua, biar bisa menulis artikel juga kita harus menetapkan topik atau ide yang kita pegang. Nah, itu kita fokuskan pada aspek apa yang akan kita tulis tersebut. Selanjutnya juga harus memperhatikan, kita harus menetapkan judul. Nah, judul ini bisa dibuat setelah penulisan selesai secara keseluruhan. Namun bagi penulis yang berpengalaman bisa dibuat pada akhir. Tapi bagi pemula harus ditulis ketika akan memulai. Selanjutnya kita juga harus mencari referensi. Nah, referensi bisa berupa buku, jurnal, majalah, koran online, internet, atau berita di televisi. Selanjutnya, dalam menulis artikel, kita juga harus menulis jangan sampai ragu. Kita nggak usah terlalu berpikir dengan kualitas tulisan kita, karena itu justru akan membuat kita jadi down, sehingga jadi malas untuk melanjutkan tulisannya. Selanjutnya, dalam menulis artikel juga langsung kita kirim ke koran atau majalah dan jangan sampai ditunda. Karena selanjutnya kita cuma akan berpikir 50-50, diterima apa ditolak. Nah, namun itu juga jangan sampai mematahkan semangat kita gitu. Jadi pada prinsipnya ketika menulis artikel itu ada 3 poin penting, yaitu pesan utama, gagasan utama, dan kolaborasi
sehingga membentuk sebuah tulisan. Itu terdiri dari itu. Nah, berikut ini adalah sedikit belajar saya tentang menulis, baru bisa tahap pada pikiran membaca di koran. Saya juga baru 4 kali ini. Dan kadang ada rasa tersendiri ketika kita tuh, tulisan saya dimuat, itu ada rasa sebuah kebahagiaan tersendiri. Nah, itu bisa dicoba, dan saya bisa dicoba untuk Bapak Ibu guru semua. Kemudian yang bisa dibuat oleh guru selanjutnya dalam penulisan karya ilmiah ini adalah bentuknya bisa berupa modul. Nah, dalam modul itu bisa dimaknai sebagai suatu unit bahan yang dirancang secara khusus sehingga mudah dipelajari mandiri tanpa kehadiran dari pengajar secara langsung. Kemudian karakteristik modul itu diantaranya dirancang untuk pembelajaran mandiri, program pembelajaran yang utuh dan sistematis, dan mengandung tujuan, bahan, kegiatan, dan evaluasi, cakupan bahasan terstruktur dan terukur, dan juga yang lebih penting mementingkan aktivitas dari pemakai. Nah, ciri modul yang baik itu juga memperhatikan sisi grafis, sistematika, pemilihan ukuran huruf, jenis huruf, kedalaman materi, pemilihan kata dan ilustrasi, dan juga perwajahan. Jadi itu akan menjadi daya tarik sebuah modul. Selanjutnya yang bisa dilakukan oleh guru adalah penulisan diktat. Nah, diktat ini adalah bahan pembelajaran yang disusun oleh guru berdasarkan kurikulum dan silabus yang di dalamnya berisi materi yang dijelaskan secara terperinci, yang meliputi soal-soal, referensi ditulis secara per bab dengan tujuan membantu siswa menguasai pembelajaran. Kemudian dalam menulis diktat, bagi guru juga ini adalah sangat efektif untuk pembelajaran. Karena dengan adanya diktat memperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, sesuai dengan kebutuhan siswa, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis. Juga bermanfaat lain untuk diajukan kenaikan pangkat. Iya, sama juga. Terus bagian penting yang harus tersaji dalam diktat diantaranya pertama, bagian pendahuluan yang berisi daftar isi dan penjelasan tujuan. Kemudian bagian isi berisi judul bab dan topik bahasan, penjelasan bab, uraian isi pelajaran, penjelasan teori, sajian contoh, dan soal latihan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pada bagian diktat itu juga harus menunjang, ada bagian penunjang misalnya berisi daftar pustaka. Nah, itu yang dilakukan bisa guru. Ada hal lagi yang bisa dilakukan adalah dalam penulisan jurnal. Nah, dalam jurnal ini merupakan suatu kutipan laporan yang di dalamnya terdapat poin-poin penting dari laporan tersebut. Nah, jurnal itu juga bisa diartikan sebagai catatan penelitian, tapi yang diambil hanyalah bagian yang penting saja. Kemudian, karya ilmiah bentuk jurnal ini juga beraneka ragam dilihat dari perspektif yang positif. Dan ada macam-macam jurnal, diantaranya jurnal cetak, jurnal online, jurnal lokal, jurnal nasional, bahkan jurnal internasional. Dan kerangka jurnal itu juga harus mencakup antara lain judul, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan, juga daftar pustaka. Nah, demikian dari karya tulis ilmiah yang bisa dilakukan oleh guru. Jadi pada prinsipnya karya tulis itu akan menyenangkan ketika kita juga akan suka dan merasa enjoy. Nah, seperti halnya dengan saya, bahwa saya suka menulis buku karena itu entah buku solo atau buku antologi, karena itu sebagai ekspresi pengalaman nyata. Nah, seperti itu. Karena dengan kita menulis buku itu juga ada kebanggaan tersendiri. Selanjutnya masih ada lagi yang bisa ditulis guru itu berupa penelitian tindakan kelas. Nah, ini memang untuk menulis penelitian tindakan kelas ini memang kita juga harus memerlukan pembimbing. Nah, karena penelitian tindakan kelas itu juga merupakan upaya untuk mencari jawaban atas suatu masalah yang berdasarkan logika dan didukung oleh data empirik. Kemudian penelitian kelas itu juga
dilakukan guru dan bersama-sama orang lain yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. Jadi kita memerlukan sebuah kolaborator, itu rekan sejawat kita. Kemudian penelitian kelas juga merupakan sebuah kegiatan penelitian karena mengandung makna penelitian, yaitu kegiatan mencermati objek atau tindakan itu menunjuk dengan kegiatan dengan tujuan tertentu dan kelas terkait dengan ruang kelas. Selanjutnya yang harus diperhatikan dalam pembuatan PTK itu juga prinsipnya khusus, jadi tidak terlalu luas dalam penelitian sehingga langkah dan hasilnya akan jelas. Kemudian mudah dilakukan, tidak sulit apalagi berbelit dalam penelitiannya. Kemudian juga harus memperhatikan prinsip dapat diterima. Jadi objek penelitian bisa menerima tindakan dalam proses penelitian. Selanjutnya adalah prinsip masuk akal, artinya tidak menyimpang dari kenyataan yang ada. Jadi bermanfaat bagi objek penelitian. Dan prinsip yang paling penting juga harus terencana dan terjadwal waktu dan pelaksanaannya. Nah, manfaat PTK ini sangat penting juga, bahwa dengan kita membuat PTK itu dapat bermanfaat, diantaranya pengembangan kurikulum di tingkat sekolah, kelas, dan hasil PTK juga bisa efektif dimanfaatkan. Kemudian juga manfaat yang selanjutnya bagi inovasi pembelajaran. Jadi karena berangkat dari permasalahan yang dihadapi guru untuk mencari jawaban ketika di kelas tersebut. Kemudian dengan PTK juga bermanfaat untuk meningkatkan profesionalitas guru. Jadi karena PTK merupakan salah satu media yang bisa digunakan guru dalam memahami kelas dan selanjutnya menjadi lebih baik. Selanjutnya, guru juga bisa membuat buku pedoman guru. Nah, apa buku pedoman guru itu? Merupakan buku yang berisi tulisan guru yang berisi rencana kerja tahunan guru tersebut. Jadi terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran. Jadi melalui rencana kerja tersebut, guru memiliki pedoman untuk mengembangkan profesinya. Kemudian kerangka isi buku pedoman guru biasanya disajikan dalam bentuk makalah yang meliputi bagian awal yang terdiri dari judul, identitas, persetujuan, kata pengantar, daftar isi. Sedangkan daftar isi, bagian isinya berisi pendahuluan dan rincian kerja. Nah, jadi rincian kerja guru itu tidak hanya dalam hal pengajaran, tapi juga misalnya guru dalam 1 tahun dia ingin pengembangan diri, misalnya mengikuti workshop atau diklat, itu bisa sudah direncanakan dalam buku pedoman guru. Dan kemudian bagian penutup terdiri dari rincian kerja dan target. Nah, itulah karya ilmiah yang bisa ditulis guru dan ini juga bermanfaat untuk kenaikan pangkat. Memang tidak semua sudah pernah saya lakukan, karena saya waktu itu juga tuntutan, jadi saya ada sedikit termotivasinya karena memang harus dituntut. Jadi waktu itu saya baru bisa membuat PTK dan jurnal, kemudian jadi belum banyak pengalaman yang bisa saya sampaikan. Jadi saya sharing kali ini untuk sekedar sharing, kita berbagi, itu aja. Kemudian jenis karya tulis yang kedua adalah karya tulis non ilmiah. Nah, sebenarnya yang ingin saya sharingkan lebih fokus ke ini. Jadi bahwa karya tulis non ilmiah itu lebih bersifat emotif, jadi bisa lebih merupakan refleksi dari sebuah perasaan yang terkadang bahkan melampaui kebenaran. Jadi kemudian juga bersifat persuasif, yaitu tujuannya untuk mempengaruhi pikiran pembaca, dan juga bersifat deskriptif, jadi subjektif dalam arti tidak didukung oleh data dan fakta. Jadi terkadang juga terkesan overclaiming, yakni bisa dilihat dari bentuk karya seni seperti cerpen dan novel, puisi, dan seperti itu. Kemudian apa yang saya maksud dengan karya tulis menyenangkan itu, bahwa ketika kita membuat karya tulis itu, entah dalam bentuk karya tulis ilmiah, karya tulis non ilmiah, atau karya tulis populer, itu kita juga harus dalam posisi perasaan yang enjoy dan kita harus suka. Kita juga tidak istilahnya merasa terbebani. Jadi kita bisa memilih karya tulis yang apa yang sesuai dengan keinginan kita. Bahkan kalau memang tujuannya kita untuk istilahnya pengembangan diri kita, eksistensi diri kita, itu kita bisa pilih yang tadi itu, dari karya tulis ilmiah, dari karya tulis ilmiah dan non ilmiah dan populer, itu kita bisa jiwa kita ada di mana. Nah, meskipun terkadang ada kekhawatiran muncul, seperti saya juga, saya pernah merasa apakah saya bisa waktu itu menulis sebuah PTBK, apakah saya bisa, nanti kalau terputus gimana, nanti kalau
nanti kalau seandainya saya macet gimana, nanti kebuntuan gimana. Nah, seperti itu juga sebuah proses yang pasti akan kita alami. Namun semuanya akan pasti kalau kita berusaha, kita akan bisa mencari jawabannya. Nah, seperti itu. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan bahwa membuat karya itu memang sesuai dengan minat dan kebutuhan kita. Jadi menulis buku itu memang seperti halnya kita juga menyenangkan karena itu adalah ide gagasan kita yang akan kita tuangkan dalam bahkan sebuah pemikiran yang akan kita wujudkan. Ini beberapa contoh hasil karya saya, karya buku. Jadi memang saya cenderung ke karya non ilmiah. Jadi ini adalah kumpulan cerpen, kumpulan motivasi maupun kumpulan puisi yang pernah saya buat. Juga ada beberapa karya antologi ini bersama grup-grup yang saya ikuti. Saya memang ada di grup FGSM, yaitu grup Forum Guru Menulis Sleman, Forum Guru Sleman Menulis. Nah, itu saya juga banyak belajar dari sana. Kemudian juga komunitas Yuk Menulis. Nah, ini saya banyak antologi saya ada di sini. Dan kebanyakan juga cerita cerpen, cerita puisi, juga ada artikel yang lebih istilahnya populer juga ada, karena cara penulisannya lebih tidak terlalu istilahnya kayak ilmiah itu. Nah, apa yang saya dapat dari hal yang pernah saya lakukan itu, kita juga akan merasakan kebanggaan dan rasa tersendiri ya. Saya pernah launching buku saya bersama seorang profesor di tempat saya kuliah dulu, dan ini juga seperti sebuah kebanggaan tersendiri ketika beliau mau memberikan di buku kita yang bagian belakang itu endorse gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu Kak, saya juga memiliki beberapa sertifikat ketika kita hasil menulis. Nah, demikian tadi yang bisa saya sampaikan dalam saya, mungkin ada kurang lebihnya, saya minta